Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April bukan sekedar momen perayaan saja, karena ini juga memiliki makna penting bagi wanita Indonesia. Hari Kartini menegaskan bahwa perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu juga wanita yang sudah berumah tangga dan menjadi seorang istri memiliki peran yang sangat besar untuk mengantarkan suaminya menuju kesuksesan. Spesial dalam rangka memperingati Hari Kartini di tahun 2022 ini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan Ketua Dharma Wanita Undiksa, Ibu Tin Sumartini Jampel, yang juga sebagai istri dari Rektor Undiksa. Selamat siang Ibu Tin. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, gimana kabarnya hari ini Ibu? Astenggara sehat. Iya, sehat selalu ya. Semoga selalu disehatkan Ibu sekeluarga. Iya. Terima kasih sudah mau kita undang Ibu untuk berbincang seputar Hari Kartini gitu ya Bu ya. Nah, seperti apa sih Ibu kalau boleh tahu memaknai Hari Kartini khususnya di era modern seperti sekarang? Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Peringatan Hari Kartini itu kan diperingati setiap tanggal 21 April. Itu momen terpenting bagi kaum wanita Indonesia. Karena awal perjuangan Kartini itu untuk memperjuangkan ketidakadilan kepada wanita, tidak ada dalam pendidikan, tidak ada dalam hukum dan sebagainya. Dengan perjuangan Kartini itu relevan dengan hasil perjuangan wanita sekarang ini, dengan terbukti sekarang banyak wanita yang menduduki jabatan penting, malah ada yang menjadi presiden yaitu Ibu Megawati. Itu salah satu perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Terus untuk memaknai peringatan Hari Kartini pada era modern ini, yaitu kita sebagai wanita dalam era modern ini harus terus berjuang dan bergerak, bekerja, tidak diam, tetap berjuang, bergerak, tidak diam untuk memperjuangkan kelanjutan bangsa Indonesia ini. Jadi sekalipun kita ini sudah bebas, sudah merdeka, sudah bebas memulai pendidikan, sudah bebas ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tetap berjuang. Contohnya salah satu contohnya banyak di perguruan tinggi, ada ibu-ibu yang sudah mendapat profesor, dia kan jangan berpikir, oh saya sudah mendapat profesor, saya akan diam, enggak. Berarti dia sudah profesor tapi harus tetap berjuang, memperjuangkan seperti hak-hak wanita Indonesia. Oke, jadi harus tetap menanamkan nilai-nilai yang udah Kartini perjuangkan seperti itu gitu ya Ibu ya. Berjuang. Benar sekali. Oke, nah Kartini kan salah satunya itu dikaitkan dengan perjuangannya mengejar pendidikan gitu ya Ibu ya, kesetaraan pendidikan, di mana pada zaman dahulu di zamannya Raden Ajeng Kartini itu tidak semua wanita bisa menempuh pendidikan, tapi sekarang kita udah bisa bebas untuk menempuh pendidikan. Seperti apa pandangan Ibu terhadap hal itu? Karena kan di masyarakat masih ada yang beranggapan ya kalau wanita kayaknya nggak perlu untuk pendidikannya tinggi-tinggi banget gitu Bu. Sebetulnya tidak harus, bukannya tidak perlu, sangat perlu pendidikan itu bagi kaum wanita, karena pendidikan itu adalah tonggak utama untuk para ibu, para perempuan untuk mendidik generasi muda untuk memperjuangkan, melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kaum wanita juga harus memperoleh pendidikan, memperoleh cita-cita setinggi-tingginya di dalam hal pendidikan, itu sangat perlu sekali. Jadi untuk tonggak pertama dari perjuangan bangsa Indonesia itu adalah pendidikan. Jadi bagi ibu-ibu tidak boleh berpikiran, oh nanti saya tos juga di dapur, tidak boleh. Tetap, karena dengan pendidikan kita memperoleh pengetahuan yang luas, dengan pengetahuan yang luas kita bisa membimbing anak-anak, bisa membimbing masyarakat sekitar, bisa menjaga suami, apalagi suaminya punya pekerjaan, kita bisa menjaga, bisa supaya suaminya menjadi
pegawai atau menjadi orang yang baik dalam pekerjaannya seperti itu. Jadi tidak hanya diam di rumah, seorang ibu itu harus berpendidikan tinggi juga. Sekalipun nanti pendidikan itu tidak usah dipikirkan apakah pendidikan yang saya peroleh nanti itu akan mendapatkan pekerjaan, tidak. Harus tetap memperjuangkan pendidikan sekalipun itu ibu rumah tangga yang biasa. Iya, gitu, benar ya. sekali. Meskipun nanti akhirnya juga mengurus rumah tangga, itu memang kodratnya sebagai perempuan, tapi tetap harus berpendidikan. Iya, benar sekali. Karena sekolah pertama bagi anak itu kan juga di rumah. Benar ya, Ibu. Iya, gitu ya. Makanya itu pentingnya mengapa wanita-wanita Indonesia itu memang harus mengejar pendidikan yang utama. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Nah, bagi Ibu sendiri seberapa penting pendidikan harus dimiliki oleh kaum perempuan? Sangat penting, sangat penting itu tadi, sangat penting untuk pendidikan bagi perempuan, yaitu pertama kita punya wawasan luas, tidak mudah dibohongi oleh orang, kan gitu. Apalagi jangan berpikir saya di rumah aja, saya tidak perlu pendidikan, jangan berpikir seperti itu. Seperti zaman modern, karena tuntutan juga lebih banyak, jadi harus berpendidikan tinggi. Pokoknya perempuan tidak boleh buta huruf. Iya, gitu. Benar sekali. Perempuan nggak boleh buta huruf, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai buta huruf. Gitu, apalagi zaman sekarang udah serba modern. Oke, nah bisa diceritakan bagaimana perjuangan Ibu untuk menempuh pendidikan yang sampai perguruan tinggi juga gitu ya kan? Karena Tias pernah dengar Ibu asalnya dari luar Bali, tapi menempuh pendidikannya di Bali. Bagaimana itu perjuangannya? Ibu prosesnya menempuh pendidikan ya, prosesnya menempuh pendidikan, Ibu lahir tahun 59. Pada waktu Ibu umur 5 tahun sudah ada TK. Ibu sudah masuk TK. Jadi pada waktu itu orang tuanya Ibu juga orang berpendidikan, walaupun itu hanya ibu rumah tangga. Ibu saya lahir tahun 35, tapi dia berpendidikan, tamat SMP. SMP pada waktu itu kan sudah tinggi. Sehingga mendorong anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan juga. Itu perjuangan dari Kartini, ibu saya termasuk Ibu Kartini juga gitu. Iya, benar. Enggak, dari TK saya sudah masuk TK. TK jarak rumah saya dengan TK itu saya kan orang dari Jawa. Dari TK desa saya ke kecamatan sekitar 1 kilo. Saya sudah jalan kaki. Pada umur 5 tahun itu masuk TK ya. Saya tidak mau sekolah di desa. Saya masuk di kota di kecamatan, kota kecamatan lah istilahnya. Pada waktu itu sudah punya pikiran seperti itu. SD-nya juga seperti itu di kota kecamatan, tidak di desa. Ada pada di sekitar rumah itu SD, tapi saya nekat, saya orangnya nekat juga ke SMP, SD, SMP. Begitu SMA, pada waktu itu SMA belum banyak seperti sekarang. Kalau SMA masuk keluar kota kayak gitu. Padahal SMA ada di kabupaten saya, tapi SMA saya nyari di Malang. Ya, udah dari SMA ya, berarti merantau. Sudah merantau dari SMA tuh ke Malang, dan SMA saya tuh SMA 4 tahun sampai kelas 4. Sampai kelas 4 yaitu SMA Sekolah Pekerja Sosial Atas. Kalau itu dulu namanya. Sekolah Pekerja Sosial Atas, sehingga relevan dengan jurusan saya PLS waktu di perguruan tinggi. Itu setelah saya di sana. Pada saat di SMA itu sudah ada istilahnya kalau mahasiswa itu PPL gitu ya. Pada waktu itu sudah saya praktek di desa selama 1 tahun. Sehingga 1 tahun itu 1 semester kelas 3 untuk praktek di desa, setengah 1 semester kelas 4 untuk praktek di desa. Itu jadi sudah menggeluti lah waktu SMA-nya itu. Nggak tahu, saya senangnya memang di sana diterjun ke masyarakat seperti itu. Terus begitu tamat SMA, saya kepingin kuliah. Saya lihat-lihat brosur, enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus satu, sana kan enggak, kalau dulu enggak sama. Ini mungkin bulan ini dibuka di IKIP Malang, enggak sama tanggalnya. Beda-beda. Ya saya nyari ya tes di IKIP Malang, ya tes di sini. Di sini dulu tak pikir kan ada masih FKIP Udayana. Udayana dulu adanya ada di Denpasar. Saya kira kan di Denpasar kan gitu. Terus mana yang cocok jurusannya dengan pendidikan saya, yaitu yang cocok adalah PLS dulu. Sekarang TP itu. Dulu PLS itu. Dengan pendidikan saya di SMA yang cocok saya nyari PLS. Terus kebetulan saya
dapat di sini di Malang dapat si cadangan, tapi tidak saya ambil betulnya bisa waktu itu kan masih sedikit orang nyari kuliah. Saya nekat perempuan sendiri saya di sini. Pada waktu itu satu angkatan tuh saya perempuan sendiri. Oke, perempuan sendiri. Orang Jawa sendiri. Orang Jawa sendiri. Iya. Orang Jawa dari sendiri saya. Makanya nekatlah ke sini gitu. Ya, nah, seperti itu. Jadi perjuangan Ibu tuh kan panjang sekali Bu ya. Berani nekat merantau sampai SD, ke Bali. sampai dari TK sudah berani sendiri sekolah. Dari TK udah berani sendiri menempuh jalan sekitar 1 kilometer lebih bahkan gitu ya. SMA bahkan udah merantau dan sampai kuliah juga memutuskan untuk kuliah di Bali gitu. Nah, apakah perjuangan Ibu untuk menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu didasari atas kesetaraan gender gitu atau ada hal lainnya mungkin Bu? Pada waktu itu pikiran saya hanya ingin berpendidikan, maju. Saya tidak saya harus sama dengan orang laki, enggak seperti itu. Saya hanya berpikiran pada waktu itu saya harus berpendidikan semampu saya, semampu orang tua saya membiayai saya untuk berpendidikan sampai di mana, itu pikiran saya dulu. Jadi waktu Ibu ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu apakah ada dukungan dari orang tua? Oh, ada dukungan, ada pasti, motivasi pasti ada. Kalau saya dari sekian, saya saudara 10. Saya yang paling nekat menempuh pendidikan. Kakak saya pinter pada kakak saya, tapi enggak ada yang berani ke perguruan tinggi karena kemampuan orang tua kan orang pegawai rendah, hanya polisi. Bapak saya, ibu saya rumah tangga, dia berpikir nanti takut tidak bisa biaya. Cuma saya yang paling nekat itu untuk menempuh pendidikan. Tapi kakak-kakak saya setelah kerja baru dia melanjutkan seperti itu kalau kakak-kakak saya. Jadi bermodal nekat dan tekad yang bulat. Tekad dan saya berpikir saya harus berpendidikan. Luar biasa sekali ya. Jadi motivasinya itu emang ingin menempuh pendidikan. Jadi ibunya dulu mungkin tamatan SMP pada zaman itu sudah luar biasa gitu ya. Luar biasa dan jauh dia menempuh perjalanan tempat. Juga jalan dan kaki anaknya juga, akhirnya bisa sampai perguruan tinggi. Itu kan luar biasa Bu ya, orang tua bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi dari yang sebelumnya pernah mereka jalankan. Nah dalam perjalanannya ketika Ibu menempuh di perguruan tinggi, akhirnya Ibu bertemu nih dengan Pak Rektor ya, dengan suami Ibu sekarang, seperti itu perjalanannya. Lalu Ibu berkeluarga dan punya anak. Nah, seperti apa Ibu melihat peran perempuan dalam suatu keluarga? Peran perempuan dalam keluarga yang saya alami, saya adalah sebagai pembimbing, pendidik anak-anak, pengayom, pengayom anak, pengayom pokoknya keluarga suami, pengayom keluarga besar gitu. Saya tidak suka kalau saya senang sendiri. Saya, orang-orang di samping saya, keluarga saya juga harus merasakan seperti itu kalau bagi saya. Enggak, saya harus mendidik anak saya, mendidik terutama yang pertama saya tanamkan kepada anak saya itu adalah etika. Dari umur 4 tahun itu sudah saya tanamkan etika. Kamu sebelum jam 4 sore tidak boleh keluar rumah. Jam 4 sore tidak boleh keluar rumah. Kalau setelah jam 4 sore mau keluar rumah silahkan, udah mau main apa silahkan. Bukan berarti saya mengekang, memang itu etikanya, disiplinnya sudah saya tanamkan dari gitu. Disiplin ya, cara bergaul, cara bicara. Di rumah saya ini dengan Bapak tidak pernah ada kalimat kata-kata yang kasar. Seperti beliau kan terkenal kasarnya. Kalau di rumah, dalam rumah tidak ada. Nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Kalau dia di luar sama teman-teman silahkan, nggak apa, itu kan karena pergaulan kan gitu. Seperti itu disiplin. Waktu anak-anak juga sekolah juga gitu, saya menanamkan disiplin. Anak saya itu tidak boleh keluar. Dia tahu keluar malam itu setelah SMA. SMP jangankan keluar malam, keluar siang aja enggak pernah. Saya untuk les itu enggak usah les keluar, saya carikan guru privat seperti itu ya. Saya tahu kan perkembangan anak sedang labilnya, sedang puber gitu ya. Pubernya kan enggak ingin kena terpengaruh, apalagi ada seperti PP gitu dah. Sekali enak ke sana nanti bilangnya les, tahu-tahu kemana dia kan gitu. Itu jadi ibu itu harus lebih pintar dari anak. Benar. Ya, lebih pintar biar tidak dibohongi oleh
anak-anak harus lebih pintar. Itulah gunanya pendidikan pada ibu, pada perempuan, biar tidak dibohongi oleh anak-anak, harus lebih pintar dari anaknya. Sehingga itu trik-trik seperti itu harus dikuasai oleh ibu-ibu supaya anaknya tetap ke jalan kebaikan. Kalau anak-anak keluar rumah, pintu-pintu kamar itu enggak kuncinya, saya cabut kunci. Apa tujuan saya biar dia tidak kunci dari dalam. Ya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Begitu dia keluar rumah, saya buka kamarnya isi apa di dalamnya. Saya cek itu. Begitu SMA sudah bisa boleh keluar rumah malam hari, malam minggu aja itu. Jam 10 harus sudah sampai. Itu pun saya kontrol sama bapaknya, naik motor keliling di mana sih nongkrongnya dia. Gitu. Memastikan gitu ya. Nongkrongnya dengan siapa, udah tenang saya seperti itu. Karena kan pengaruh anak-anak umur segitu itu kan labil sekali. Seperti itu yang saya terapkan pendidikan saya dalam keluarga. Sama bapak juga gitu. Saya selalu mengingatkan kepada bapak itu kan menjabat dari zaman dia jadi kejur, pokoknya dari bawah dia terus menjabat bapaknya itu. Saya terus mengawasi dengan bapak. Tolong hati-hati, jadilah pemimpin yang baik, yang bersih. Selalu saya gitu kan. Ada 3 hal yang harus diingat, jauhi yang uang atau korupsi, perempuan, dan satunya KKN itu. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya jangan sampai itu. Saya selalu mengawasi beliau, selalu mengingatkan seperti itu. Dulu pada waktu bapaknya masuk S2, saya ngajak anak-anak, saya CPNS pertama kan diangkat di Bangli, saya ngajak anak-anak berdua. Ya, seperti itu. Jadi beruntung sekali saya berpendidikan seperti itu, sehingga bisa mempunyai wawasan yang luas, bisa membantu bapaknya. Kadang-kadang kalau bapaknya punya masalah juga sering diajak curhat dan sebagainya. Paling tidak entah itu dipakai enggak, sarannya itu kan menenangkan, seperti bisa mengerti lah ibu, bisa mengerti dan gitu. Dan kita sebagai perempuan kodratnya memang harus kodrat perempuan melahirkan, membimbing anak, melayani suami, bekerja sama dengan suami. Bapak-bapak juga harus mengerti, harus bisa bekerja sama dengan bapaknya. Kalau bapak memang bekerja sama, itu seperti itu. Bekerja sama ya. Berarti ibu benar-benar mengayomi dan membimbing keluarga. Bukan hanya saling gini. Saling melengkapi bu ya sama suami berarti. Sehingga bisa sampai seperti sekarang. Ini kan sebetulnya perjuangannya panjang. Perjuangan panjang dan pastinya dilakukan bersama. Nggak bisa. Kayaknya bapak nggak bisa sendiri tanpa ibu juga. Semua ibunya juga gitu. Ibu nggak mungkin bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Tanpa bapak juga. Makanya seperti kemarin lagunya Ruri Republik tuh. Aku takut kehilangan. Bukan artinya aku takut kehilangan dia ke orang lain, enggak, ya kehilangan kasih sayangnya, kehilangan perhatiannya, kehilangan sosoknya seperti itu, kehilangan kebaikannya, sehingga selalu menjaga supaya dia tetap baik seperti itu. Nggak kepingin bapak itu saya kehilangan kebaikan bapak. Kalau menurut saya sebagai istri bapak itu orangnya baik sekali gitu. Itulah saya takut kehilangan kebaikannya dia gitu. Ya kebaik sama keluarga, kebaik sama istri, sama anak, juga sama teman-teman, sama masyarakat. Gitu. Takut kehilangan kebaikannya, itu yang pertama dan utama itu. Benar, luar biasa. Tapi Tias pengen tahu nih Bu, apakah saat Ibu memutuskan untuk berkeluarga itu ada dilema kah Bu untuk menjadi antara karir dan keluarga? Kan ada nih kalau wanita zaman sekarang kan ada ya Bu ya, yang disuruh milih mau karir atau fokus ngurus keluarga. Kalau Ibu waktu itu ada nggak? Waktu itu Ibu hanya berpikiran bagaimana ya pendidikan saya itu bermanfaat, maksudnya sebenarnya bermanfaat di dalam keluarga, biar ada rewetnya untuk pendidikan gitu. Saya berusaha berapa kali tes CPNS itu tidak dapat juga, tetap berusaha, tapi tidak pernah mengeluh, hanya berdoa. Terus mungkin dengan doa itu ada seseorang yang menolong sehingga bisa saya menjadi CPNS itu aja.
Itu hanya karena ya biar sesuai dengan pendidikan gitu aja. Tidak bermuluk-muluk sekali sih. Sudah berpendidikan aja sudah bersyukur kan, berpendidikan tinggi sudah bersyukur sekali seperti itu ya. Jadi tidak terlalu berambisi yang saya enggak berambisi. Sebenarnya bapaknya juga bukan orang ambisi. Bapak ini tidak pernah merencanakan dirinya jadi apa. Iya. Hanya mengalir begitu aja. Ibu juga tidak pernah mendorong bapak itu harus jadi gini sih, juga tidak pernah. Hanya ya mengalir begitu aja, sama-sama sederhana lah, tidak pernah berpikir muluk-muluk. Gitu. Saya juga seperti itu. Oke. Nah, tadi kan ada banyak sekali nilai-nilai yang sudah Ibu ajarkan ya untuk anak-anak, disiplin, etika, bagaimana cara bersikap di rumah dan juga di luar seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai Kartini di dalam keluarga, bagaimana Ibu menanamkan kepada anak-anak juga, Bu? Harus rajin belajar, bekerja keras, jujur, disiplin, harus optimis, ya, tidak boleh minder. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Saya tidak pernah melarang anak-anak itu jangan begini, jangan, sampai cucu saya tidak saya gitu kan. Bermain silahkan bermain, tapi saya awasi. Tidak boleh, tidak pernah saya bilang jangan gitu. Karena kalau anak-anak sekarang dibilang jangan itu malah mereka jadinya kebiasaan itu sampai dewasa gitu ya Bu ya, takutnya ya. Seperti kalau saya menanamkan aturan itu bukan berarti melarang kan, itu kan aturan disiplin, supaya dari kecil dia belajar disiplin gitu. Bukan berarti saya melarang gini, tidak, disiplinnya seperti ini loh. Gitu. Ada alasannya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Bu, apa pesan Ibu untuk kaum perempuan muda masa kini yang untuk memperingati Hari Kartini? Terima kasih untuk bagi perempuan masa kini untuk memperingati Hari Kartini, terutama ibu-ibu muda, perempuan muda, sekalipun ibu-ibu atau wanita itu sudah tangguh berpendidikan tinggi, tetaplah bergerak, tetaplah bekerja, tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai kewanitaan seperti itu. Tetaplah berjuang untuk berpendidikan yang lebih tinggi, memperoleh kehidupan atau pendidikan atau jabatan yang lebih tinggi, silahkan, tapi tetap mengingat tetap status kita sebagai wanita, menjaga harga diri kita sebagai wanita. Tetap itu. Tetap berjuang boleh. Berjuang. Masa kini, karena masa kini kan banyak gangguan dan macam-macam. Tapi silahkan perjuangkan nilai-nilai Kartini itu sampai setinggi-tingginya. Tapi ingat, tetap menjaga nama baik sebagai wanita. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sekali lagi Ibu Titi sudah mau diundang gitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu gitu ya, dan bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai Kartini dan banyak sekali nilai-nilai yang baik banget untuk anak-anak dan keluarganya di rumah itu juga bisa diterapkan oleh sahabat Undiksa di sana. Terlebih lagi untuk ibu-ibu muda ya, Ibu ya, yang mungkin masih bingung gimana sih caranya untuk mendidik anak atau menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tadi sudah disampaikan sepengalaman Ibu seperti itu, dan bagaimana Ibu juga memperjuangkan pendidikannya sudah nekat sejak usia dini gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Undiksa yang telah menyaksikan tayangan ini. Jika Anda rasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-like juga. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Jika ada saran masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Yang pasti satu hal tidak akan pernah bosan kami ingatkan untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni.